Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesudah beliau diangkat jadi Nabi juga Rasul, Nabi Lut ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Sodom atau Sadum, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan, padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenis, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan, begitupun dengan sebaliknya. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang melalui dakwah-dakwahnya, tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan malah mengejek Nabi Lut. Nasihat-nasihat Nabi Lut terhadap kaum Sodom terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 80-82, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jika Nabi Lut mengingatkan akan adanya hari pembalasan serta azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah menantang agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu membantu menentang dakwah beliau. Kemudian dalam keputusasaannya, Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan azab yang pedih kepada kaum Sodom. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi 3 tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan 3 pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan tamunya yang tampan itu. Nabi Lut yang gelisah akibat teriakan warga Sodom mencoba untuk menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak baik dan tercela. Di saat yang genting itu, tiba-tiba ketiga tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah.
ketiga tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari. Ketiga utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut juga pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang, maka keluar Nabi Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Sepeninggal kaumnya, malaikat memberikan pesan kepada Nabi Lut seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 81. Yang artinya, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Pada malam itu juga Nabi Lut beserta anak-anaknya dan kaumnya meninggalkan kota Sodom. Ketika menjelang pagi, para penduduk yang sudah tidak sabar menunggu tamu Nabi Lut keluar mencoba mendobrak pintu rumah beliau. Mereka bersorak kegirangan karena melihat ketiga pemuda itu masih ada di dalam rumah. Tetapi maksud mereka untuk membawa ketiga pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya datang lagi azab Allah yang lain, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Juga dihujani dengan batu besar yang banyak sehingga tidak ada satupun yang selamat. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istrinya tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang, maka istrinya seketika berubah menjadi batu. Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 82. Yang artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom adalah: yang pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah pada kaum Sodom patut dijadikan teladan. Dan yang kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan yang ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.